Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Api Langit 3 Perubahan Misterius. Tang Zhen dan wanita berpakaian merah di samping terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera mengerutkan kening. Api Langit 3 Perubahan Misterius adalah salah satu harta kunci dari lembah api yang terbakar. Meskipun teknik rahasia semacam ini tidak berguna bagi beberapa orang, itu adalah senjata yang sangat tajam bagi mereka yang memiliki api surgawi di tubuh mereka. Api Langit 3 Perubahan Misterius mampu menggunakan semacam metode khusus untuk mengedarkan api yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang melepaskan kekuatan yang sangat kuat untuk waktu yang singkat. Setiap perubahan bisa mengeluarkan semacam nyala api. Ketika tiga perubahan ditumpangkan pada satu sama lain, kekuatannya mungkin akan sangat menakutkan. Tentu saja, energi yang dilepaskan dari api jenis ini cukup ganas. Jika seseorang dengan paksa melepaskannya ketika tubuh seseorang tidak cukup kuat, itu akan mengarah pada reaksi energi. Oleh karena itu, bahkan bagian dalam dari lembah api yang terbakar telah melestarikan api Langit 3 Perubahan Misterius ini dengan cara yang sangat keras. Hanya para murid inti yang dapat memperoleh perubahan pertama dari api Langit 3 Perubahan Misterius. Dua perubahan lainnya akan bergantung pada kontribusi mereka terhadap faksi dan bakat mereka. Jika seseorang benar-benar menghitung, sepertinya orang dapat menghitung jumlah orang yang berlatih versi lengkap api Langit 3 Perubahan Misterius dengan jari seseorang. Bahkan para murid lembah akan mengalami kesulitan untuk berlatih versi lengkapnya. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar lembah api yang terbakar menghargai api Langit 3 Perubahan Misterius ini. Mata Xiao Yan dengan penuh perhatian menatap Tang Zhen. Tinjunya juga sedikit diperketat di bawah lengan bajunya. Dia harus mendapatkan api Langit 3 Perubahan Misterius. Jika Tang Zhen menolak, sepertinya dia harus menghabiskan beberapa upaya. Orang-orang di aula semua merasa sangat terkejut dengan permintaan Xiao Yan. Mereka tidak mengharapkannya untuk meminta begitu banyak. Meskipun teknik rahasia kelas tinggi yang dikenal sebagai api Langit 3 Perubahan Misterius mungkin tidak berguna bagi sebagian orang, ia memiliki daya tarik yang besar bagi orang lain. Ada sejumlah orang di dunia luar yang tidak dikenal yang ingin mendapatkannya. Nafsu makan teman kecil ini benar-benar sangat besar. Tang Zhen terdiam sebentar sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia melihat Xiao Yan dan berkata, api Langit 3 Perubahan Misterius adalah salah satu harta kunci dari lembah api yang terbakar. Menurut aturan, itu tidak dapat diberikan kepada orang luar. Meskipun aku kepala lembah, aku tidak bisa melawan peraturan. Oleh karena itu, kamu harus memilih yang lain. Hati Xiao Yan tenggelam ketika dia mendengar ini. Sepertinya dia telah meremehkan posisi api Langit 3 Perubahan Misterius di lembah api yang terbakar. Apakah dia harus menyerah begitu saja? Api Langit 3 Perubahan Misterius adalah teknik rahasia yang tampaknya hampir dibuat khusus untuk Xiao Yan. Dia memiliki banyak jenis api surgawi. Ketika tiga perubahan itu dilepaskan pada saat yang sama, peningkatan kekuatannya akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menginginkannya dengan segala cara. Falih Chief, api Langit 3 Perubahan Misterius sangat penting bagi aku. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Tanya Xiao Yan, menolak untuk menyerah. Tang Zhen menghela napas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, teman muda Yan Xiao, metode ki lainnya atau teknik Dou di lembah api terbakar aku juga merupakan barang luar biasa.
Mengubah permintaan kamu ke hal lain juga akan menguntungkan kamu. Xiao Yan dengan penuh perhatian mengerutkan kening. Sesaat kemudian, tiba-tiba dia berkata, "Lembah Kepala Tang, apakah penyempitan pil obat ini sangat penting bagi kamu?" Tang Ying ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia melirik wanita berpakaian merah di sampingnya saat dia perlahan mengangguk. Ini sangat penting. Selain itu, pil obat ini harus berhasil disempurnakan dalam waktu setengah tahun. Aku sudah memiliki niat untuk meminta orang-orang tua dari Menara Pil untuk menyaringnya jika penyempurnaan ini gagal. Namun kamu tidak pergi dan menemukan orang-orang dari Menara Pil. Kemungkinan hadiah yang akan mereka minta sangat tinggi, bukan? Xiao Yan dengan lembut berkata. Dia segera melanjutkan, "Boleh aku tahu seberapa tinggi peluang keberhasilannya jika guru besar Huan ini dan aku membantu kamu dalam penyempurnaan pil kamu?" Tang Ying dengan erat merajut alisnya. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan menjawab, 50%. Jumlah ini adalah perkiraan tertingginya. Pil obat ini sedikit berbeda dari pil obat biasa. Itu sangat sulit untuk memperbaikinya. Menggunakan api surgawi untuk menyempurnakan pil obat dapat meningkatkan peluang sukses dengan sedikit. Dengan bantuan aku, peluang sukses akan meningkat. Xiao Yan sedikit tersenyum ketika dia berbicara. Dia tidak bersikap arogan. Sebaliknya, dia yakin akan kemampuan alkemisnya. Ini, bersama dengan kekuatan spiritualnya yang jauh lebih kuat dari alkemis tingkat 7 biasa, memberinya kepercayaan mutlak untuk mengatakan kata-kata ini. Tang Zhen memandang Xiao Yan dengan terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, ada sedikit keraguan yang tersisa di matanya setelah tes tadi. Pria ini, yang tampak cukup muda, memang bukan karakter yang sederhana. Aku tidak berusaha menyombongkan diri dengan mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya, aku ingin menginformasikan Lembah Kepala Tang bahwa mempekerjakan aku pasti tidak akan menjadi kesalahan. Kesempatan kecil untuk sukses ini dapat menyebabkan penyempurnaan pil ini melebihi harapan kepala suku. Mata Xiao Yan memancarkan Tang Zhen saat dia menjelaskan bakatnya. Jari Tang Zhen dengan lembut menarik di atas meja saat dia berkata, "Apakah teman muda Yan Xiao tidak berencana menyerah pada api langit 3 perubahan misterius?" Jika kepala Lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada api langit 3 perubahan misterius, mungkin kita bisa mencobanya. Mata Xiao Yan menyapu wanita berbaju merah di samping tanpa meninggalkan jejak, seperti yang dia sarankan dengan lembut. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan Tang Ying menjadi tumpul. Dia merapatkan alisnya erat-erat, melirik wanita berpakaian merah di sampingnya, dan merenung untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia mengangguk pelan. Dia berkata, "Penyempurnaan pil ini memang sangat penting bagi aku. Bahkan lebih penting daripada api langit 3 perubahan misterius." Tang Ying berhenti ketika dia berbicara sampai titik ini. Matanya langsung memandang Xiao Yan saat dia tertawa. "Teman muda Yan Xiao, aku yang lama benar-benar mengagumi lidah kamu. Setelah kamu mengatakannya seperti ini, tampaknya nilai dari api langit 3 perubahan misterius milik lembah api yang terbakar aku telah berkurang." Aku setuju dengan kata-kata kamu. Namun, bahkan aku tidak dapat mengubah aturan dari lembah api yang terbakar. Xiao Yan melebar mulutnya dan hanya bisa tertawa ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak memiliki metode lain jika kata-kata ini tidak berpengaruh. Namun, Tang Zhen memandang Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia berkata, "Jika kamu berhasil membantu aku menyempurnakan pil kali ini, mungkin aku bisa memberi kamu peluang. Jika kamu bisa mengambilnya, api langit 3 perubahan misterius akan menjadi milik kamu." Xiao Yan segera bersukacita ketika dia mendengar kata-kata ini.
Meskipun Tang Zhen tidak berjanji untuk memberinya api langit 3 perubahan misterius, setidaknya ada kesempatan. Terlepas dari betapa suramnya kesempatan ini, itu pada akhirnya lebih baik daripada berbalik melawan lembah api yang terbakar. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan dari Wind Lightning Pavilion. Lembah api yang terbakar ini dinobatkan sebagai salah satu dari 3 lembah besar. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, lebih baik jika dia bisa menghindari kondisi buruk. Dalam hal ini, aku akan berterima kasih kepada kepala suku Tang. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Tang Zhen saat dia membalas dan tersenyum. Tang Zhen melambaikan tangannya. Dia menghela nafas dan berkata, "Jangan berterima kasih dulu. Semua saldo ini pada prasyarat penyempurnaan sukses pil obat. Terlebih lagi, bahkan jika penyempurnaan pil berhasil, apakah kamu berhasil membawa api langit 3 perubahan misterius dengan kamu akan bergantung pada kemampuan kamu." Xiao Yan mengangguk. Dia sadar bahwa mustahil untuk mendapatkan api langit 3 perubahan misterius tanpa rintangan. Karena tidak ada pertanyaan lagi, semua orang harus kembali ke kamar tamu dan beristirahat. Chi Huo, melihat bahwa tidak ada pertanyaan lain, Tang Zhen melambaikan tangannya ke arah penatua Chi Huo. Dia buru-buru melangkah maju, menangkupkan tangannya ke semua orang, dan tersenyum sambil berkata, "Tolong ikuti aku." Xiao Yan dan yang lainnya berdiri ketika mereka melihatnya. Mereka menangkupkan tangan mereka ke Tang Zhen sebelum mengikuti penatua Chi Huo keluar dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi tenang setelah kelompok Xiao Yan pergi. Senyum di wajah Tang Zhen juga perlahan ditarik. Dia menghela nafas lembut. "Ayah, apakah kamu benar-benar berencana menyerahkan perubahan misterius Skyfire ke Yan Xiao?" Wanita berpakaian merah membalikkan tubuhnya. Matanya yang cantik menatap Tang Zhen saat dia menggigit bibir bawahnya dengan punggung gigi dan bertanya, Huo kamu harus tahu betapa pentingnya pil obat yang disempurnakan kali ini adalah untuk kamu. Saat itu, kamu ingin paksa bergabung dengan api petir 9 naga, tetapi akhirnya menerima serangan balik dari Flame. Meskipun kamu telah berhasil mempertahankan hidup kamu, ia meninggalkan sekuel besar. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidup kamu akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Tang Zhen mengungkapkan kasih sayang di matanya. Dia berdiri, menepuk bahu wanita berbaju merah itu, dan melanjutkan, "Tingkat keberhasilan aku menyempurnakan pil obat ini sama seperti yang dikatakan Yan Xiao. Itu tidak terlalu tinggi. Meskipun orang ini masih muda, aku berani mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya, kemungkinan pil obat ini berhasil disempurnakan akan meningkat secara signifikan. Namun, api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia top dari lembah api yang terbakar. Bahkan jika ayah setuju, akan sangat sulit untuk melewati Dewan Penatua." Mata wanita yang berpakaian merah itu memerah saat dia berkata dengan lembut, "Aku juga mengatakan bahwa aku hanya memberi Yan Xiao kesempatan. Pada saat itu, aku dapat mengizinkannya menikmati perlakuan para murid inti. Selama dia memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan tes, Dewan Tetua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, aku adalah kepala lembah." Tang Zhen tersenyum, melambaikan tangannya, dan memberi tahu dia. Wanita berbaju merah itu hanya bisa mengangguk ketika mendengar ini. Dia dengan lembut mengertakkan gigi peraknya saat dia berkata, "Itu semua kesalahan orang itu. Dia meminta begitu banyak. Meskipun orang ini tidak resmi, dia memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menundukkan flame surgawi pada usia seperti itu. Seseorang dapat menjelaskannya jika dia memiliki bantuan seorang ahli. Namun,
Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sedikit menakutkan. Tang Zhen tertawa. Dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, usia sebenarnya harus sama dengan apa yang ada di permukaan. Aku yang lama belum pernah mendengar tentang seorang alkemis tingkat asing dan muda yang muncul di wilayah tengah. Aku pikir ini Yan Xiao juga harus menjadi nama palsu. Menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Dia kemungkinan besar bukan orang baik. Wanita berpakaian merah itu bergumam. Jelas, dia menanggung dendam besar karena Xiao Yan telah menggunakan perbaikan pil untuk memaksa Tang Zhen untuk membuat pilihan. Tang Zhen menggelengkan kepalanya. Dia dengan penuh kasih menepuk kepala wanita berpakaian merah itu sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu samping aula besar. Baiklah, berhenti bergumam. Pergi dan lakukan persiapan. Penyempurnaan pil akan dimulai sore ini. Jika pil obat disempurnakan, itu bisa dianggap telah menghilangkan beban berat di hatiku. Aku sedikit penasaran tentang kemampuan apa yang dimiliki Yan Xiao. Semoga dia benar-benar memenuhi harapan aku. Tanaman hijau yang subur menutupi lembah yang sangat besar. Kadang-kadang, pohon maple merah api bisa ditemukan bercampur di dalamnya, membuatnya sangat menenangkan mata. Ada lapangan luas yang dibangun dari batu gunung berwarna merah di tengah lembah. Bagian tengah alun-alun memiliki panggung batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ada cukup banyak figur manusia saat ini di sekitar alun-alun ini. Sebagian besar orang mengenakan pakaian merah. Jelas, mereka adalah murid dari lembah api yang terbakar. Ada platform yang agak tinggi yang terletak di sisi lain alun-alun. Tingginya mungkin tidak sebanding dengan panggung menjulang di alun-alun, tapi itu kebetulan bisa mengabaikan seluruh tempat. Pemandangan dari tempat itu sangat bagus. Pada saat ini, cukup banyak orang berdiri di platform ini dengan tangan mereka di belakang punggung mereka. Jika seseorang dengan hati-hati memeriksa mereka akan melihat bahwa mereka adalah nenek moyang ahli kimia dari aula besar tadi. Suara angin yang kencang muncul di tengah percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Segera, 4 sosok bergegas dari kejauhan dan dengan lembut mendarat di panggung batu. Angka mereka diturunkan menjadi kepala lembah-lembah api terbakar, Tang Zhen, wanita berbaju merah bernama Huo Er, Xiao Yan, dan tetua eksternal dari Pil Tower, Guru Besar Huan. Munculnya Tang Zhen menyebabkan percakapan pribadi di sekitar alun-alun melemah. Semua murid dari tempat lembah api yang terbakar tahu bahwa Tang Zhen akan bergandeng tangan dengan 2 guru besar alkemis untuk memperbaiki pil obat. Tentu saja, mereka tidak berani secara acak membuat suara, takut bahwa mereka akan mengganggu penyempurnaan pil obat. Tang Zhen mendarat, tatapannya perlahan menyapu dia. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke Xiao Yan dan Guru Besar Huan. Dia tersenyum ketika bertanya, apakah kamu berdua sudah siap? Xiao Yan dan Guru Besar Huan mengangguk ketika mereka mendengar pertanyaannya. Pil obat yang lama ingin aku sempurnakan kali ini disebut pil Bodhisattva Api. Ini adalah pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Ini adalah bagian dari formula obat. Kalian berdua akan mendapatkan masing-masing. Yang perlu kamu lakukan adalah mengikuti petunjuk pada rumus obat selama perbaikan dan melakukan tugas yang dialokasikan. Tang Zhen melambaikan tangannya dan 2 gulungan terbang ke Xiao Yan dan Guru Besar Huan masing-masing. Mereka berdua dengan cepat menerima gulungan itu. Setelah itu, mereka segera memasukkan kekuatan spiritual mereka ke mereka, dengan cepat mengingat rumus obat dalam pikiran mereka. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup dengan cara yang lambat. Rumus obat yang tercatat dalam gulungan itu tidak lengkap, hanya ada sebagian dari itu.
Sepertinya Tang Zhen tidak ingin membiarkan mereka berdua belajar rumus obat lengkap. Namun, Xiao Yan tidak keberatan. Formula obat-obat tingkat 7 sangat langka. Bagaimana mungkin secara acak memberikannya kepada orang lain? Namun, hanya sebagian dari pil obat yang sudah begitu rumit. Aku bertanya-tanya seberapa rumit rumus lengkapnya. Benar-benar layak berada di kelas 7 tingkat tinggi. Meskipun Xiao Yan hanya melihat sebagian dari ramuan obat, dia dapat dengan samar-samar mengatakan kesulitan memperbaiki pil obat ini. Sudahkah kamu berdua selesai membaca? Tang Zhen tersenyum dan bertanya setelah melihat Xiao Yan dan guru besar Huan membuka mata mereka. Mereka berdua mengangguk. Sangat mungkin bahwa memurnikan pil obat ini akan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, kamu berdua harus siap mental. Jangan biarkan kecelakaan terjadi di pertengahan. Ekspresi Tang Zhen sedikit khusyuk ketika dia berbicara. Dia sangat menghargai penyempurnaan pil ini. Jika gagal, itu akan menghasilkan pukulan besar baginya. Xiao Yan dan guru besar Huan keduanya adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka jelas menyadari hal ini dan tidak keberatan. Aku yang lama bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kontrol yang tepat atas kekuatan spiritual aku sebagai kamu berdua. Oleh karena itu, aku akan melakukan penyempurnaan dari bahan-bahan obat. Namun, penggabungan bahan obat akan bergantung pada kamu berdua. Tang Zhen menunjuk kedua sisi setelah berbicara. Ada 2 kursi batu di sana. Jika tidak ada masalah, silakan duduk. Xiao Yan dan guru besar Huan saling bertukar pandang. Mereka tersenyum dan mengangguk satu sama lain. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di kursi batu. Setelah itu, keduanya duduk. Kaki Tang Zhen tertekan ke tanah setelah melihat bahwa mereka berdua telah mengambil tempat duduk mereka. Tubuhnya muncul di kursi batu di sisi lain. Dengan melirik wanita berbaju merah di sampingnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Huo jangan biarkan siapapun menyela kami selama masa penyempurnaan pil ini." "Ya, ayah." Wanita berbaju merah bernama Huo menurunkan dagunya sedikit. Matanya yang cantik menyapu dan melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia melompat turun dari panggung batu dan mulai mengatur murid-murid dari Sekte Api Terbakar, mengencangkan pertahanan daerah ini. Setelah mengatur semuanya dengan tepat, ekspresi Tang Zhen berangsur-angsur berubah serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan orang bisa melihat barang yang sangat besar terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu mendarat berat di tengah panggung batu. Bobotnya yang berat menyebabkan panggung batu bergetar sedikit. Xiao Yan dan guru besar Huan melihat kuali obat setinggi 10 kaki ini. Kuali obat berwarna merah menyala. Ada banyak gambar gunung berapi meletus di dinding kuali obat. Gelombang aura kekerasan akan menerkam satu ketika meliriknya. Xiao Yan baru saja melihat kuali obat merah menyala ini ketika dia menjadi sadar bahwa kualitas kuali obat ini mungkin tidak lebih buruk daripada kawah 10.000 binatangnya. Gunung kawah yang meleleh. Ini adalah sesuatu di peringkat kawah surgawi. Hal ini tak terduga diadakan di tangan kepala lembah Tang. Bagaimana itu membuat orang merasa iri. Guru besar Huan melihat kuali merah api ini. Tatapan iri di matanya sangat padat. Aku hanya menemukannya melalui keberuntungan saat itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Seseorang dapat segera melihat bahan-bahan obat padat yang terus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka berlama-lama di udara di atas panggung batu ini. Dari kelihatannya, setidaknya ada 100 dari mereka. Sebuah aroma obat yang padat menyebar saat bahan-bahan obat ini muncul. Jelas, itu bukan barang biasa.
Kebutuhan banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil bodhisattva api ini memang sesuai dengan reputasinya sebagai pil obat bermutu tinggi tingkat 7. Ekspresi Tang Zen menjadi lebih dan lebih serius setelah bahan-bahan obat ini dipanggil. Dia mengepalkan tangannya dan api berwarna perak melonjak. 9 naga api berenang di sekitarnya, memancarkan kekuatan naga yang mengejutkan. Guru Besar Huan, konsumsi pil obat ini. Ini akan memungkinkan 9 naga petir api merasa sedikit lebih dekat dengan kamu. Dengan demikian, kamu akan dapat bertahan untuk waktu yang lebih lama. Tang Zen melempar pil berwarna perak ke Guru Besar Huan. Dia segera melirik Xiao Yan dan tersenyum saat dia bertanya, "Teman muda Yan Xiao, kamu tidak membutuhkan benda ini, kan?" Xiao Yan mengangguk. Jiwanya dilindungi oleh api teratai kaca. 9 naga petir api ini mungkin juga adalah api surgawi, tetapi itu tidak dapat melakukan apapun padanya. Tang Zen tersenyum ketika dia melihat respon Xiao Yan. Dia menjentikkan jarinya dan api berwarna perak bergegas keluar. Segera memasuki gunung kawah yang meleleh. Dengan suara ci, itu berubah menjadi api yang ganas. 9 naga api kecil di dalamnya dengan cepat berkembang. Setelah itu, naga membuka dan menutup mulutnya saat mereka berenang di dalam kuali obat, menyemburkan banyak api berwarna perak. Karena semua orang sudah siap, mari, mulai. Senyum di wajah Tang Zen ditarik saat dia dengan serius berbicara sambil melihat api perak yang naik di dalam kuali obat. Kilau mencolok melesat dari kedua mata Tang Zen saat suaranya terdengar. Kedua tangannya meraih ruang kosong itu. Bahan-bahan obat yang mengambang di udara segera tergesa-gesa. Setelah itu, mereka terus dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan-bahan obat ini baru saja memasuki kuali obat ketika 9 naga api mengeluarkan suara raungan naga yang dalam dan menerkam. Segera, mereka menelannya sekaligus. Api bercahaya di tubuh mereka tiba-tiba menjadi padat. Sementara Tang Zen mulai memperbaiki bahan-bahan obat, Xiao Yan dan Guru Besar Huan buru-buru memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan spiritual mereka melonjak dari antara alis mereka dan dengan cepat memasuki kuali obat di bawah perlindungan api mereka sendiri. Mereka berdua merasakan suhu yang menakutkan di dalam kuali saat kekuatan spiritual mereka memasukinya. Itu masih baik-baik saja untuk Xiao Yan, tetapi ekspresi Guru Besar Huan berubah sedikit. 9 naga petir api di dalam bahkan lebih kuat daripada selama tes. Namun, beruntung bahwa Tang Zen telah memberinya pil obat sebelumnya. Kalau tidak, sepertinya dia akan mengalami kesulitan bertahan untuk waktu yang lama. Kalian berdua, bungkusan bahan obat pertama akan menyelesaikan perbaikan mereka. Aku akan meninggalkan masalah menggabungkan mereka ke kamu berdua. Suara Tang Zen tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka beberapa saat setelah kekuatan spiritual mereka memasuki kuali obat. Xiao Yan dan Guru Besar Huan merasakan hati mereka tegang saat mereka mendengar suaranya. Pikiran mereka membalik bagian pertama dari formula obat saat mereka bersiap untuk bertindak. Sekitar 20 menit kemudian, 9 naga api di kuali obat tiba-tiba bergetar. Mulut besar mereka dibuka sebagai kluster setelah sekelompok zat yang mengandung wewangian obat yang sangat padat, meludahkan mulut mereka. Zat-zat ini adalah kekuatan obat esensi yang ditinggalkan oleh bahan-bahan obat tersebut. Beberapa dalam bentuk pati sementara yang lain dalam bentuk cair atau padat. Pada saat ini, mereka semua tertahan di dalam kuali obat. Lakukan. Kekuatan obat murni ini, yang baru saja menghilangkan kotorannya, baru saja muncul ketika suara serius Tang Zen segera menyusul. Xiao Yan dan Guru Besar Huan menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zen. Setelah itu, kekuatan spiritual mereka tersapu.
Dengan pengetahuan masing-masing dari bahan obat, mereka mulai memisahkan beberapa cairan obat yang termasuk ke dalam rumus obat. Setelah itu, mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membungkus mereka. Api masing-masing melonjak keluar dan mulai perlahan-lahan menggabungkan kekuatan obat halus sesuai dengan petunjuk pada rumus obat. Dengan kekuatan spiritual yang menyapu Xiao Yan dan Guru Besar Huan, bahan obat yang tersuspensi dalam kuali obat benar-benar hanyut. Keduanya adalah ahli alkimia veteran dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, tidak ada kekurangan yang terjadi. Tang Zhen menghela nafas lega ketika melihat kedua orang ini bekerja dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat taruhan bahan obat lainnya disedot ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia memulai penyempurnaan sekali lagi. Pada platform yang jaraknya cukup dekat, nenek moyang ahli kimia dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ketika mereka melihat bahwa penyempurnaan pil telah dimulai. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah mengikuti kecepatan Tang Zhen dan Guru Besar Huan, wajah mereka menjadi tidak alami. Ini terutama berlaku untuk Guru Besar Mo. Ekspresinya adalah yang paling jelek. Sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa Xiao Yan hanya bisa lulus ujian karena dia mengandalkan pada kekuatan api surgawi. Namun, adegan saat ini adalah seperti tamparan kejam ke wajahnya karena dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa bahkan jika dia secara pribadi bergabung dengan penyempurnaan, itu tidak mungkin baginya untuk mengikuti langkah penyempurnaan Tang Zhen dan seorang alkemis tingkat 7. Mata cantik Tang Huo'er menatap tanpa berkedip di panggung batu dari sisi alun-alun. Dia hanya menghela napas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak tampak panik. Dia segera tersenyum dan dengan lembut bergumam, sepertinya penglihatan ayah cukup tepat. Orang ini bukan orang desa yang hanya tahu bagaimana membuat permintaan yang berlebihan, namun, aku ingin tahu apakah dia akan dapat membantu ayah berhasil menyelesaikan penyempurnaan pil ini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.